Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang film Kung Fu Panda yang dirilis tahun 2008. Film ini diproduksi oleh DreamWorks Animation, dan disutradarai oleh John Stephenson dan Mark Osborne, dan dibintangi oleh suara Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Jackie Chan dan lain sebagainya. Film ini mengisahkan tentang panda gendut bernama Po, seorang penyuka kungfu. Ketika seorang prajurit kungfu jahat bernama Tai Lung melarikan diri dari penjara, dan tanpa disadari Po ditunjuk menjadi pendekar naga, yang ditakdirkan untuk mengalahkannya. Selamat menonton. Seekor panda bernama Po, baru saja bermimpi menjadi seorang kesatria kungfu, dan bertarung dengan kelima pendekar idolanya untuk menjaga perdamaian. Po adalah panda jenaka, yang tergila-gila dengan kungfu. Idolanya adalah kelima pendekar yang tinggal di kuil puncak bukit itu. Setelah Po bangun, Po kemudian pergi ke restoran mie ayahnya. Selagi membantu ayahnya, Po berbohong bahwa ia semalam bermimpi tentang mie. Mendengar hal itu, ayahnya merasa senang, dan menganggap Po sudah siap untuk meneruskan restoran mie ayahnya. Di sisi lain, seekor hamster bernama Master Shifu, sedang melatih kelima muridnya menjadi kesatria kungfu. Kelima murid itu adalah, Tigris, sang harimau betina yang paling kuat dan cantik. Lalu ada si ular viper yang paling lincah. Monkey yang lucu, si burung bangau keren yang anggun dan mantis si belalang yang lincah. Setelah berlatih, Zeng mengatakan bahwa Master Oogway ingin bertemu dengan Shifu. Shifu kemudian langsung pergi menemui Master Oogway. Oogway sendiri, adalah seekor kura-kura tua yang bijaksana, yang menjadi ketua di perguruan kungfu itu. Ternyata, Oogway mendapat penglihatan, bahwa Tai Lung akan berhasil bebas dari penjara dan kembali ke lembah. Tai Lung sendiri, adalah kesatria pertama yang bisa menguasai ribuan jurus kungfu. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, Tai Lung yang tidak merasa puas berubah menjadi jahat. Karena ketakutan, Shifu mengirim Zeng untuk memberitahu penjaga penjara, agar melipat gandakan penjagaannya. Begitu mengetahui hal itu, Oogway memutuskan untuk segera menemukan sang kesatria naga yang legendaris. Karena, hanya dia saja yang mampu mengalahkan kekuatan kungfu Tai Lung. Po yang saat itu sedang melayani pelanggannya, melihat poster pencarian kesatria naga yang ditempel di dinding restorannya. Sebagai fans berat kungfu, Po menyuruh para pelanggan restorannya, untuk pergi ke istana giok dan memakan mie-nya di sana. Po yang akan pergi ke sana, dicegat oleh ayahnya. Karena melihat peluang keuntungan yang ada, ayahnya menyuruh Po agar berjualan mie di sana. Po pun tidak bisa menolak dan mengiyakannya. Singkat cerita, sampailah Po di tangga menuju istana giok. Karena kesulitan membawa gerobak mie, Po meninggalkan gerobak itu dan berlari menaiki tangga itu. Po yang merupakan fans terberat kungfu, bergegas masuk. Namun sayang, Po terlambat dan pintu pun sudah ditutup. Namun, Po tak tinggal diam. Po mencari segala cara agar bisa melihat pertandingan itu. Po yang hampir putus asa, mengambil tambang dan mengikatnya ke pohon. Po berniat memantulkan tubuhnya. Namun, Po malah terjatuh di sekumpulan petasan. Po lalu mencoba cara lain. Ia memodif kursi dengan beberapa petasan. Sehingga, ketika menaiki kursi, Po bisa terbang dan masuk ke dalam istana tersebut. Di dalam istana, Master Oogway sedang memilih kesatria naga. Po pun menyalakan petasan itu dan terbang. Tak disangka, Po jatuh tepat di depan Master Oogway. Tigris lalu bertanya pada Oogway apakah saya, Oogway pun menjawab bukan, dan tetap menunjuk Po. Dan secara resmi, walaupun kesatria lainnya, termasuk Shifu merasa tidak percaya pada Po. Po akhirnya dinyatakan sebagai kesatria naga. Lalu Shifu komplain pada Master Oogway. Namun, Oogway mengatakan bahwa semua ini tidak ada yang kebetulan. Kemudian, kesatria murid Shifu meminta maaf, karena tidak berhasil memenangkan pertandingan ini, tapi Shifu malah mengatakan bahwa, dia yang seharusnya meminta maaf, jika besok dirinya tidak berhasil membuat Po pergi dari sini. Di sisi lain, sampailah Zeng utusan Shifu di penjara. Di sana, para badak yang merupakan penjaga penjara, merasa tersinggung dengan surat perintah yang dibuat Shifu, karena merasa diremehkan. Si penjaga kemudian membawa Zeng masuk untuk melihat keamanan di dalam penjara.
Setelah sampai ke Tai Lung, penjaga membuktikan kepada Zeng, bahwa Tai Lung benar-benar sudah tidak berdaya, dengan menginjak ekornya. Zeng yang percaya kemudian diantar keluar oleh penjaga. Namun, Zeng tak sadar telah menjatuhkan sehelai bulunya dan itu membuat Tai Lung bangun. Po yang saat ini menjadi kesatria naga, dibawa masuk ke dalam istana. Di dalam istana, ia bertemu dengan Sifu. Sifu lantas menghina-hina Po dengan berkata, bokong besar, lengan berlemak, perut yang menjijikkan dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menjadi kesatria naga. Kemudian, Sifu membawa Po ke tempat berlatih para ksatria, di sana terlihat kelima pendekar sedang berlatih, dan terlihat begitu mahir. Po yang ketakutan, meminta agar latihannya dimulai dari nol. Sifu kemudian, meminta Po agar memukul sebuah boneka, dan ketika melakukannya dia terpental dan masuk ke arena pelatihan. Karena tak bisa melewati rintangan dengan baik, Po malah jadi babak belur. Setelah latihan, para kesatria pun pulang ke asrama. Saat di jalan, para kesatria itu merasa kecewa dengan keputusan Uguay, memilih Po yang sama sekali tidak bisa kungfu. Saat di dalam asrama, Po yang sedang mencari kamarnya, tak sengaja masuk ke kamar bangau. Setelah sedikit berbincang, Po lalu keluar. Tiba-tiba, ia bertemu dengan Tigris. Tigris mengatakan bahwa Po tak layak berada di sini. Po yang merasa gelisah, pergi ke atas bukit, dan memakan buah persik. Tak lama kemudian, Uguay datang menemui Po yang sedang gelisah. Lantas, Uguay bertanya mengapa Po gelisah, Po pun bercerita kepada Uguay. Uguay pun mengatakan, bahwa Po tak harus menyesal tentang langkah yang dipilihnya sekarang. Karena, kemarin hanyalah sejarah, sedangkan besok adalah misteri. Dan hari ini adalah anugerah. Di dalam penjara, Tai Lung berhasil melepaskan diri dengan menggunakan bulu Zeng yang jatuh. Tak hanya itu, Tai Lung yang hanya seorang diri dapat melawan ribuan penjaga penjara, dan juga dapat mengalahkannya. Setelah mengalahkan ribuan penjaga penjara, Tai Lung berhasil keluar dari penjara. Lalu, Tai Lung mengutus Zeng untuk memberitahu Sifu bahwa ia, sang kesatria naga sejati akan kembali. Pagi harinya, Sifu pergi ke asrama, dan mendapati bahwa 5 kesatria sudah siap untuk berlatih. Namun, Po malah tidak terlihat di kamarnya. Merasa Po yang sudah pergi, Sifu merasa senang dan membawa 5 kesatria ke kuil. Saat mereka membuka pintu kuil, ternyata Po ada di sana. Kemudian, Sifu melatih Po. Tetapi, Po dibuat babak belur oleh kelima kesatria, karena dia tak mampu melawan. Namun, dia tak mau menyerah, hingga akhirnya Sifu yang geram, mencoba melawan Po. Seketika itu, Po tak berdaya. Bahkan, ia terhempas keluar istana. Malamnya, Po sedang diobati oleh Mantis dan Viper. Karena hubungan Po sudah semakin dekat dengan mereka, Viper akhirnya sedikit membuka kedok dari Sifu yang sebenarnya tidak jahat. Namun, saat Viper akan bercerita, tiba-tiba Tigris datang dan meneruskan ucapan Viper. Tigris mengatakan, bahwa dulu sebelum ada Tai Lung, Sifu tak seperti ini. Jadi Tai Lung adalah murid pertama Sifu, dan Sifu menemukannya ketika ia masih bayi. Dia membesarkan Tai Lung seperti anaknya sendiri, dan mengajarinya kungfu. Sifu beranggapan, bahwa ia kelak akan menjadi kesatria naga. Namun, Uguay tidak menyetujuinya. Karena, ia melihat sisi jahat dari Tai Lung. Merasa kecewa dengan ucapan Uguay, Tai Lung pun pergi. Namun, dia tiba-tiba datang dan memaksa, untuk mendapatkan gulungan naga yang memiliki kekuatan tak terbatas. Saat itu, Sifu mencoba menghentikannya. Namun, dia tak mampu hingga Uguay harus turun tangan. Akibat kejadian ini Tai Lung dipenjara. Dan semenjak itu pula, Sifu menjadi tak pernah tersenyum. Sifu yang saat itu sedang bersemedi, tiba-tiba didatangi oleh Zeng. Zeng membawa pesan dari Tai Lung, bahwa ia akan kembali. Mendengar kabar ini, Sifu segera memberitahu Uguay. Sifu lagi-lagi mempertanyakan kepada Uguay, kenapa Po yang ditunjuk menjadi kesatria naga. Uguay pun berkata, bahwa semua ini tidak ada yang kebetulan. Dia kemudian menasehati Sifu, agar percaya kepada takdir dan proses. Lalu, sambil memberikan tongkatnya, Uguay berkata, bahwa Sifu harus melanjutkan perjalanan tanpa dia. Setelah itu Uguay menghilang dan pergi meninggalkan Sifu. Sementara itu, Po yang berada di asrama, memasak mie untuk kelima temannya. Tak lama kemudian, saat mereka tengah bercanda,
tiba-tiba Shifu datang dan berkata, bahwa Tai Lung telah berhasil kabur dari penjara. Kemudian, Tigris meminta izin pada Shifu, untuk melawan Tai Lung. Namun, Shifu melarangnya karena Uguay percaya, bahwa Po lah yang bisa mengalahkannya. Po yang mendengar hal itu, merasa ketakutan dan lari terbirit-birit. Kemudian, dia dicegat oleh Shifu. Shifu berkata, bahwa Po tidak boleh kabur. Tigris yang melihat tidak kesiapan Po, pergi menemui Tai Lung. Kemudian, keempat temannya juga bergabung untuk melawan Tai Lung. Pagi harinya, Shifu mendengar suara dari dalam kuil. Shifu lalu mengeceknya di ruang latihan. Namun, tidak ada orang di sana. Lalu, Shifu pergi ke dapur dan mendapati Po yang sedang kelaparan dan menghabiskan semua makanan yang ada. Melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh Po, Shifu mulai percaya dengan kekuatan Po. Shifu lalu mengetesnya dengan memberitahu, bahwa di atas lemari ada kue almond yang sangat enak. Dan ternyata, Po dapat meraih makanan itu dengan split dan kuda-kuda sempurna. Melihat itu, Shifu memiliki ide untuk melatih Po dengan membawanya ke atas gunung. Singkat cerita, saat sampai di puncak gunung, Po merasa sangat lelah. Namun, rasa lelahnya seketika hilang, ketika Shifu berkata, tempat ini adalah tempat kelahiran dari kungfu. Dan Shifu bersedia untuk melatih Po. Hari itu, Po pun mulai berlatih. Master Shifu menggunakan media makanan untuk melatih Po. Karena, dengan menggunakan makanan, Po lebih mudah untuk dilatih. Po berlatih mulai dari kekuatannya, kefokusannya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Dengan latihan keras, yang dilakukannya sehari semalam, Po pun mulai membuahkan hasil. Po akhirnya dapat menguasai kungfu. Dan dalam latihan terakhirnya, Po dapat mengalahkan Shifu dalam latihan kecepatan, dalam perebutan bakpao. Po pun dapat merebut bakpao itu dari Shifu. Di sisi lain, 5 kesatria murid Shifu, berhasil menemukan Tai Lung. Pertarungan antara mereka pun berlangsung. Pertarungan mereka terlihat sangat menegangkan. Namun, pada akhirnya kelima kesatria itu dapat dikalahkan oleh Tai Lung. Saat Shifu dan Po kembali ke kuil, mereka menemukan 5 kesatria yang terkapar tak berdaya. Kemudian Shifu menolong mereka dengan membenarkan sarafnya. Melihat kelima kesatria itu, Po ketakutan. Bagaimana mungkin ia bisa menang melawan Tai Lung, sedangkan kelima pendekar saja bisa dikalahkannya dengan mudah. Shifu kemudian menyemangatinya dan memberikan gulungan naga kepadanya. Konon, setiap orang yang berhasil membuka dan membaca isi gulungan itu, dapat membuat kekuatannya menjadi tak terbatas. Dengan penuh semangat, Po membuka gulungan naga itu dan membacanya. Ternyata, gulungan naga itu tidak berisi apa-apa, alias hanyalah gulungan kosong. Keadaan itu, membuat mereka menjadi putus asa, dan yakin bahwa tidak ada cara lagi untuk bisa selamat dari balas dendam Tai Lung. Lalu, keenam kesatria yang kecewa, diberi tugas Shifu untuk mengungsikan seluruh penduduk ke tempat yang aman, agar tidak menjadi korban kemarahan Tai Lung. Sementara itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di perguruan dan menghadapi Tai Lung. Ia akan berusaha menahannya sebisa mungkin untuk memberikan waktu bagi mereka melarikan diri. Setelah itu, Po pun pulang ke rumah untuk bertemu ayahnya. Po kemudian berbicara dengan ayahnya. Dalam pembicaraan itu, ayah Po berkata, kali ini dia akan memberikan resep rahasia minyak kepada Po. Ketika Po sedang menunggu jawaban dari ayahnya malah mengatakan, bahwa sebenarnya dia tidak memiliki resep rahasia. Ayahnya kemudian bilang, bahwa untuk menjadikannya spesial, maka Po harus menganggap itu spesial. Mendengar hal itu, Po teringat dengan gulungan naga itu, dan kembali membukanya. Gulungan itu hanya berisi lembaran kosong yang seperti kaca. Po melihat bayangan dirinya ada di lembaran tersebut. Po semakin yakin bahwa dirinya adalah spesial. Dia yang kembali bersemangat, kemudian pergi ke kuil untuk menyelamatkan Shifu. Namun Po terlambat, Tai Lung sudah sampai ke kuil. Pertarungan antara murid dan mantan guru pun berlangsung. Kemampuan kungfu Tai Lung sudah sangat berkembang. Dan dalam waktu singkat saja, ia berhasil mengalahkan Shifu. Tujuannya hanya satu, ia ingin mendapatkan gulungan pendekar naga yang dulu gagal direbutnya. Betapa terkejutnya dia, ketika melihat kalau gulungan itu, sudah tidak berada di tempatnya lagi. Shifu mengatakan, kalau gulungan itu sudah dibawa pergi oleh sang pendekar naga, dan Tai Lung tidak akan bisa bertemu dengannya sampai kapanpun.
Tai Lung sangat marah dan berniat membunuh Sifu. Tiba-tiba, Po muncul di pintu gerbang dan mengalihkan perhatiannya. Dengan kondisi masih ngos-ngosan, Po memperkenalkan diri sebagai sang kesatria naga. Tai Lung tertawa dan melecehkannya. Seekor panda gendut yang mengaku-ngaku sebagai kesatria naga, tidak akan bisa mengalahkan macan setangguh dirinya. Tai Lung yang mengetahui gulungan naga itu ada padanya, dia berusaha mengambilnya dari Po. Po memang tidak sekuat Tai Lung dan semahir macan tutul itu dalam jurus-jurus kungfu. Tapi ia adalah panda yang cerdik dan banyak akal. Ada saja caranya untuk berhasil merebut kembali gulungan naga itu dari Tai Lung. Setelah pertarungan yang cenderung lucu, akhirnya Tai Lung berhasil merebut gulungan naga itu dan membukanya. Betapa terkejutnya dia, ketika menyadari kalau gulungan naga itu kosong. Dia merasa segala usahanya selama ini sia-sia saja. Karena ternyata gulungan naga itu tidak berarti apa-apa. Tai Lung yang marah, berusaha membunuh Po. Tapi, semua pukulan dan tendangannya itu, tidak berhasil karena terhalang badan Po yang gendut. Bukannya kesakitan, ia malah mengeluh kegelian seperti sedang digelitiki. Tai Lung pun menjadi semakin geram. Tiba-tiba, Po berhasil mengunci jarinya dengan jurus Jari Wuxi. Yaitu sebuah jurus yang mematikan tapi cukup sulit. Tai Lung mengejeknya dan mengatakan kalau Po hanya menggertak. Karena jurus itu adalah jurus yang sulit dan ia tak mungkin mengetahuinya. Tapi ia salah. Po ternyata mengetahui jurus itu dan berhasil mengalahkan Tai Lung. Mengetahui bahwa Po berhasil mengalahkan Tai Lung seorang diri, kelima pendekar memberi hormat kepadanya dan memanggilnya Master. Sementara itu, semua penduduk lembah bersorak karena keberhasilannya. Saat itulah, Po teringat pada Master Sifu yang ditinggalkannya di perguruan. Po pun bergegas pergi ke perguruan. Ketika ia kembali ke sana, Sifu sedang terbaring di dekat kolam suci. Dia nampak kelelahan, tapi masih hidup. Sifu sangat senang, ketika mengetahui kalau Po berhasil mengalahkan Tai Lung. Ia senang, karena menuruti nasihat gurunya, dan ia senang akhirnya, bisa merasa damai lagi, setelah Tai Lung tak ada lagi. Mereka berdua lalu berbaring di dekat kolam suci itu untuk sementara waktu. Film pun selesai.